Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 masa pemerintahan Orde Baru. Saya Zakaria Mirazulika. Saya Raju Maudikwan. Saya Risa Putri Aprilah. Saya Nadila Bilkis. Saya Muhammad Galan. Baiklah, akan kami presentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Orde Baru adalah masa pemerintahan yang terjadi pada saat pimpinan Presiden Soeharto setelah keluarnya Super Semar pada Maret 1966 sampai 1988. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang menjadi penyebab latar belakang Orde Baru. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya Orde Baru ada 4 faktor. Faktor pertama yaitu terjadinya aksi atau pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa. Yang kedua, terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Yang ketiga, yaitu penyempurnaan Kabinet Dwi Kora. Dan yang terakhir atau keempat adalah keluarnya Super Semar pada Maret 1966 sampai 1988. Tujuan awal terbentuknya masa Orde Baru. Yang pertama, melakukan koreksi, yang dimana pengoreksian ini mencangkup seluruh tanpa terkecuali. Yang kedua, ada penataan kembali seluruh kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kekurangan pertama, terjadinya korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat. Yang kedua, terjadinya pembangunan hanya di ibu kota. Yang ketiga, kekuasaan yang terus-menerus tanpa ada tanda-tandanya untuk mundur. Yang keempat, masyarakat merasa tidak puas karena tidak tersentuh pembangunan. Yang kelima, banyaknya pelanggaran HAM. Yang keenam, terjadinya pengungkapan kebebasan dan berpendapat. Yang ketujuh, tingginya kesenjangan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu Tritura. Tritura adalah trituraan rakyat yang sama seperti aksi demo 1998 yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia. Tritura memiliki 3 isi, yaitu pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia. Kedua, pembersihan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur G30 SPKI. Ketiga, penurunan harga. Ini saya akan menjelaskan tentang Super Semar. Di antara Orde Baru dan Orde Lama terjadi 2 kepemimpinan. Ketika Soeharto mengambil alih ke pemerintahan, sedangkan Soekarno masih menjabat menjadi presiden. Isinya mengambil segala sesuatu tindakan yang perlu terjaminnya keamanan dan ketahanan, serta menstabilitaskan jalannya pemerintah dan revolusi. Kedua, mengadakan koordinasi pemerintah dengan panglima-panglima angkatan dan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, supaya melaporkan pelaksanaan pemerintah yang bersangkut paut dengan tanggung jawabnya seperti teks di atas. Meningkatnya kekuatan peran negara dalam masyarakat. 2. Program pemerintahan yang terancam ekonominya semakin tinggi. 3. Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. 4. Menurunnya angka kemiskinan. 5. Meningkatnya kesejahteraan rakyat. 6. Menurunnya harga sembako dan BBM. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan dampak negatif dari adanya Orde Baru. Yang pertama yaitu pemerintahan bersifat otoriter dan sentralis. Yang kedua, terjadinya kesenjangan sosial baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Ketiga, di mana kekuasaan presiden sangat amat dibatasi. Yang keempat, yaitu peran masyarakat yang kurang dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Kelima, maraknya korupsi maupun nepotisme baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Dan yang terakhir yaitu adalah pemilu yang kurang demokrasi. Terima kasih.